Selamat datang di Steve Learning Note, kanal di mana saya membagikan catatan pembelajaran saya. Ini adalah seri pertama dari testing. Beberapa video ke depan kita akan belajar melakukan tes pada bahasa pemrograman Go. Supaya kamu tidak tertinggal dari seri ini, dipersilahkan untuk berlangganan dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Selamat belajar. Testing atau pengujian bahasa Indonesianya memberikan rasa percaya diri pada software engineer untuk mengeluarkan fitur-fitur baru. Karena testing yang dibuat dengan benar dapat mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan dari sebuah perangkat lunak sebelum perangkat lunak itu diluncurkan. Kata kuncinya di sini adalah correct testing atau dibuat dengan benar. Oleh karena itu, seorang software engineer wajib untuk mengetahui bagaimana cara membuat testing yang benar. Dan itu semua dimulai dari membuat kode yang mudah untuk dites. Testable code ya, atau kode yang dapat diuji. Salah satu faktor penting dalam membuat testing yang benar adalah memiliki kode yang dapat diverifikasi secara programatik dengan mudah. Artinya apa? Software engineer tidak perlu memodifikasi kode hanya agar dapat menjalankan berbagai macam tes. Itu artinya. Kode yang mudah dites itu punya sifat kayak fleksibel ya dan juga mudah dikelola karena modularitasnya. Dan salah satu prinsip desain kode design yang dapat membantu kita membuat kode yang mudah dites adalah solid principle. Dan 2 dari 5 prinsip yang ada di dalam solid itu akan sangat membantu kita untuk membuat kode yang mudah dites. Mereka adalah single responsibility principle dan dependency inversion principle. Single responsibility principle atau biasa disingkat SRP ya, menyatakan bahwa setiap modul perangkat lunak harus memiliki satu dan hanya satu alasan untuk berubah. Modul di sini dapat berupa fungsi, struct, atau kelas, ataupun package ya. Jika dibutuhkan perubahan pada perangkat lunak, maka perubahan hanya terjadi pada modul yang bersinggungan langsung dengan perubahan tersebut. Kode yang memiliki satu tanggung jawab memiliki alasan lebih sedikit untuk diubah. Ada dua istilah yang saya ingin jelaskan berhubungan dengan SRP ini. Yang pertama adalah istilah coupling, ya. Nah, istilah coupling ini menandakan modul-modul yang saling berhubungan, di mana perubahan di satu sisi akan berdampak pada sisi lain atau memaksa perubahan pada sisi lain. Yang kedua adalah cohesion yang menandakan ukuran dari kekuatan hubungan fungsionalitas dalam sebuah modul. Ya, jadi cohesion menandakan ukuran dari kekuatan hubungan fungsionalitas dari sebuah modul. Dengan demikian, seorang software engineer berupaya untuk memiliki tingkat cohesion yang tinggi dan coupling yang rendah. Dan semua ini dimulai dengan desain package yang tepat. Pada bahasa pemrograman Go, semua kode itu hidup dan terorganisasi dalam sebuah package. Untuk memiliki cohesion yang tinggi dan coupling yang rendah, maka sebuah package harus memiliki satu tujuan yang jelas. Dan semua itu bermula dari penamaan package. Nama package harus deskriptif untuk menjelaskan tujuan dari package tersebut. Software engineer juga dapat menambahkan awalan namespace untuk memperjelas ruang lingkup dari package tersebut. Beberapa contoh nama package yang baik dari standar library Go adalah seperti ini. Yang pertama adalah net/http ya, di mana menyediakan HTTP client dan server. Yang saya maksud dengan namespace itu adalah si net ini ya.
network/http. Yang kedua adalah OS/exec. Ini untuk menjalankan external command dari operating system. Dan yang ketiga di sini saya punya encoding/JSON yang mengimplementasikan encoding dan decoding dari dokumen JSON. Nah, kita perlu menghindari penamaan package yang memiliki fokus yang bias, sehingga dapat memiliki tanggung jawab yang banyak dan perubahan yang sering, atau tingkat cohesion yang rendah. Beberapa contoh nama package yang perlu dihindari, misalnya kayak util. Kenapa dihindari? Karena tidak jelas utility untuk apa. Atau server. Ya, kita tahu ini server tapi tidak jelas protokolnya apa. Dan contoh lain sebagainya, misalnya kayak common misalnya, ya. Nah, itu adalah contoh penamaan package yang perlu dihindari. Oke, rangkuman dari SRP. Jadi kemudahan yang software engineer peroleh untuk melakukan tes pada modul dengan satu tanggung jawab adalah pembuatan test case yang berfokus pada satu modul dengan satu tanggung jawab mempermudah software engineer menelusuri perilaku-perilaku modul secara menyeluruh ya, bahkan termasuk corner case-nya. Oke, aku lupa klik ya, tapi itu tadi yang aku ngomong. Yang kedua adalah pemisahan tanggung jawab yang jelas dapat mengurangi kebutuhan mocking ya pada test case. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan tingkat coupling yang rendah, maka lebih sedikit jumlah tes yang perlu diubah ketika terjadi perubahan. Sekarang kita masuk ke dependency inversion principle. Dependency inversion principle menyatakan bahwa modul-modul yang saling membutuhkan harus berkomunikasi dengan menggunakan abstraksi, gitu ya. Modul dengan level lebih tinggi lah yang mendefinisikan abstraksi, sedangkan modul dengan level yang lebih rendah lah yang mengimplementasikan abstraksi tersebut. Dan kalau di bahasa pemrograman Go, abstraksi itu berarti menggunakan interface. Dan di sini saya punya contoh ilustrasi. Jadi ada modul A yang berkomunikasi membutuhkan B. Jadi A menggunakan secara langsung si B ya dengan import B. Nah, kalau kita mau menerapkan dependency inversion principle, maka jadinya kayak gini. Oke, A membutuhkan B lewat abstraksi. Jadi A membuat sebuah abstraksi dengan interface. Saya pakai interface ini, ya, kemudian B mengimplementasi interface ini. Maka A akan dapat berkomunikasi dengan B secara tidak langsung dengan interface. Oke, summary dari DIP ya, Dependency Inversion Principle. Kemudahan yang software engineer peroleh dengan menerapkan prinsip ini di tes adalah yang pertama, perubahan yang terjadi pada modul level tinggi tidak akan merubah modul pada level rendah. Karena modul level tinggi berkomunikasi dengan interface, sehingga tes yang dibuat pada modul level rendah tidak perlu memikirkan modul level tinggi ya, kayak gitu. Yang kedua adalah pada saat melakukan tes pada modul level tinggi, software engineer dapat memanfaatkan mocking dari interface untuk merekayasa modul level rendah. Software engineer tidak perlu tahu detail implementasi pada modul level rendah sehingga dapat fokus pada kode di modul level tersebut. Alright, itu adalah rangkuman dari DIP ya, summary-nya. Oke, baik. Kita di penghujung sesi. Jadi saya mau sedikit merangkum apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Jadi membuat kode yang mudah untuk dites sangatlah penting ya, sehingga memiliki kode tes yang dapat diandalkan dan memiliki akurasi yang baik karena tanggung jawab modul yang jelas,
serta kode tes yang mudah ditulis dan mudah dibaca karena pembagian tanggung jawab yang jelas. Oke, segitu aja pembelajaran kita untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.